direnungkan di Selavide Balikpapan, yaitu Tuhan akan pelihara kita sampai hari Kristus Yesus. Sehingga kalau Tuhan memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka Tuhan akan pelihara sampai hari Kristus Yesus. Itu kan yang kita inginkan ya. Bahkan kita mungkin akan berkata pada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan bermurah hati, berkenan biarlah hamba-Mu ketika nanti Engkau datang, pada waktu Tuhan datang menjemput orang percaya, saya berada di situasi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau bisa Tuhan, saya tiba bersama-sama dengan Tuhan dalam situasi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau bisa ya seperti itu. Karena kita pasti tidak mau didapati mempermalukan Tuhan. Kita tidak mau kita didapati Tuhan ketika nanti atau bukan menjemput Tuhan. Ketika kita didatangi Tuhan atau Tuhan datang di awan-awan di angkasa untuk mengangkat setiap orang percaya, lalu kita tidak berada dalam posisi atau dalam situasi yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita tidak melakukan dosa. Mungkin tidak sedang berdosa. Kalau ada seperti itu harusnya jangan. Tetapi mungkin kita sedang dalam situasi yang mungkin lagi bersedih, ya, lagi berharap sesuatu pada Tuhan. Jangan selalu berpikir, jangan sampai nanti Tuhan datang saya sedang melakukan dosa. Mungkin tidak seperti itu. Tapi apakah bisa terjadi nanti ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan terpuruk maksudnya dalam kesedihan yang sangat dalam. Beberapa kali saya bertemu dengan anggota jemaat dan saya lihat, mau disembunyi juga kayak apa kan bisa lihat ya, berada dalam situasi yang sangat sakit. Ada banyak sekali kesakitan yang dialami. Bisa jadi memang hubungan saya dengan Tuhan, atau hubungan saya dengan suami atau istri, dengan anak-anak, tetangga, bahkan dengan sesama anak Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Nah, Paulus kepada jemaat di Filipi dia bilang, saya berdoa, itu yang sudah kita bahas, saya berdoa supaya kamu saling mengasihi. Sudah mengasihi, tapi saya mohon lebih lagi, bertambah lagi. Jadi kehidupan orang percaya yang diingini oleh Paulus adalah lebih dan lebih. Kalau Tuhan Yesus bilang di Yohanes pasal 15, berbuah lebih banyak lagi. Bagusnya orang Kristen itu sudah seperti ini, tapi bertambah terus dan terus. Lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Kenapa? Kalau bisa kita ketika tiba di ujung hidup kita dalam kondisi, dalam posisi, dalam situasi yang sedang bergantung pada Tuhan. Kalau bisa setiap saat kita didapati Tuhan, kita sedang bergantung pada Tuhan. Dalam keadaan apapun, di rumah, di dalam keadaan apapun, kalau bisa kita didapati Tuhan, hari ini sedang bergantung pada Tuhan, sedang berharap pada Tuhan. Tuhan, beri saya kekuatan dalam keadaan apapun, supaya saya didapati Tuhan. Mungkin tidak dalam keadaan menyenangkan hati Tuhan, tetapi dalam keadaan yang berharap pada Tuhan. Paulus di dalam kitab Filipi ini, dia bilang, saya setiap kali mengingat kamu, saya selalu bersuka cita. Karena kan punya hubungan yang sangat baik ya. Saya selalu bersuka cita kalau mengingat kamu. Karena apa? Karena itu akan membuat saya bersyukur. Selalu mengucap syukur. Karena saya harus berpikir demikian. Sebab kamu ada dalam hatiku. Itu di ayat yang ke-7. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Dan Allah adalah saksi bahwa aku sangat merindukan kamu. Merindukan jemaat Filipi. Itulah sebabnya saya berdoa. Supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Lalu kita sudah belajar bersama-sama. Aku menghendaki kalian mendoakan saya juga. Aku menghendaki kalian mendoakan saya. Maka di akhir dari khotbah hari Minggu saya katakan, semoga kita didapati Tuhan
Atau maukah kita mendoakan para pelayan, dan pelayan doakanlah jemaat yang engkau layani? Kenapa? Itu hal yang tidak pernah akan diucapkan terima kasih. Karena kalau kita berdoa bagi orang, kita jarang sekali mendapatkan ucapan terima kasih. Karena kan dia tidak tahu kalau saya mendoakan dia. Saya tidak tahu bagaimana saya mendoakan dia, dan dia juga tidak tahu saya mendoakan dia. Mungkin saudara-saudara tahu mungkin saya mendoakan saudara-saudara, atau saya tahu saudara mendoakan siapa karena saya mengirim doa tiap hari untuk keluarga ini, dan keluarga ini. Jadi saya lihat, saya tahu saudara mendoakan, tapi ada banyak orang di sana tidak tahu ada yang mendoakan dia. Tidak tahu. Saudara juga tidak tahu ada orang lain yang mendoakan saudara. Tetapi ada banyak orang mendoakan saudara. Kenapa? Karena setiap orang percaya pasti tahu itu. Hendaklah kamu saling mendoakan. Setiap orang percaya pasti tahu bahwa saya harus berdoa. Itu yang Paulus bilang kepada jemaat di Filipi. Pada waktu jemaat Filipi lagi berjalan dalam pelayanan, dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, mereka berjalan seperti biasa saja. Ada masalah-masalah di dalam jemaat, mereka berjalan saja. Tetapi Paulus menulis surat karena ada sesuatu yang harus dia sampaikan kepada mereka, yaitu kalian harus saling mengasihi dan makin melimpah dalam doa, dalam kasih, makin melimpah. Saya suka berpikir, seandainya saya ada di Filipi waktu itu, di jemaat Filipi, dan Paulus menulis surat itu, pasti bahagia sekali ya membaca suratnya, membaca. Ini dari orang yang kita hormati bersama-sama. Ini orang yang kita hormati bersama-sama, yang menulis surat dan berharap bagaimana kita harus hidup. Orang yang pernah berada bersama-sama dengan kita di sini, bahkan dia menderita dan kita lihat dia menderita karena pelayanan. Sekarang dia berkata kepada kita, aku selalu mengingat kalian. Aku ingin kalian saling berdoa. Bukankah kalau saya ada di situ, atau kita ada di situ, atau kita yang menerima surat itu, kita akan bilang pada Tuhan, ya, kami mengingat saudara kami ini yang berjuang di sini dalam pelayanan. Dan dia mau kami harus tetap bersama-sama. Kenapa? Karena ada keyakinan. Keyakinan itu adalah dia sangat yakin kalau Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, pekerjaan baik di antara kamu, untuk kamu, di dalam kamu. Dia menggunakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan aku yakin sepenuhnya, yaitu iya Tuhan kita, kepada Allah kita yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Jadi pekerjaan baik yang Allah lakukan di antaramu, belum dengan orang lain, tetapi di antara kamu. Dia yang memulai, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Paulus wajar berkeyakinan seperti itu, karena setiap orang kan punya keyakinan ya. Setiap orang punya keyakinan. Kita selalu yakin. Ada keyakinan kan setiap orang. Tapi ada juga orang yang enggak terlalu yakin. Masa bisa sih? Bisa nggak ya? Ada kan yang gitu ya? Bisa nggak ya? Karena kalau cuma manusia yakin, belum tentu itu akan tercapai. Karena bukan keyakinan itu yang menentukan. Tapi siapa yang menjamin keyakinan itu? Kalau kita cuma yakin, kita yakin tidak hujan. Ya bisa juga kalau kita tahu memang, kalau kita lihat matahari cerah, udara cerah. Tapi saya tidak bisa yakin kalau saya yakin, walaupun hujan saya nggak basah kalau nyebrang jalan. Nggak pakai payung kan nggak bisa. Keyakinan itu harus ada kalau ada jaminan dari si yang lebih berkuasa. Paulus yakin. Dia bilang dia sangat yakin. Seperti dirinya. Jadi dia mengukur keyakinan itu dari dirinya. Saya sudah mengalami hidup sekarang ada di penjara, itu dia bilang. Saya sudah mengalami hidup di penjara sekarang. Saya tahu Tuhan sudah memulai ketika dia memanggil saya dalam perjalanan ke Damsyik. Dan dia pelihara saya, bahkan nanti sampai Tuhan datang, saya yakin saya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang pertama ada keyakinan dalam diri Paulus. Saya yakin, karena saya mengalami itu.
Jadi kalau saya pernah mengalami itu dan saya yakin saya sudah menjalaninya, saya bisa bilang kepada orang lain, saya yakin Anda juga akan diberkati Tuhan. Karena kita sama-sama anak Tuhan. Karena kita sama-sama anggota jemaat gereja ini. Saya yakin kita akan maju bersama-sama. Karena pernah mengalami itu. Nah, keyakinan Paulus itu adalah keyakinan yang dialami sendiri. Kita nggak bisa yakin atau meyakinkan orang padahal kita tidak pernah menjalani. Paulus menjalani itu. Apa yang Paulus lakukan? Yang Paulus lakukan adalah dia menghitung sebenarnya. Dia sudah pernah menghitung. Kalau saya pergi melayani Tuhan, saya tidak akan balik lagi. Kalau saya sudah menyerahkan diri pada Tuhan, maka saya tidak akan balik lagi. Dia sudah menghitung itu dan dia sudah berjalan dalam penyerahan hidup itu. Ketika kemarin Ibu Yosi berangkat, lalu tadi dia WA saya, telepon, lalu dia bilang gini ke saya, ini ada orang WA. Kenapa? Saya tanya. Mereka nanya, kapan mau ketemu? Saya bilang, tidak. Saya bilang dia, tolong jangan ketemu. Karena nanti kalau ketemu dengan jemaat, nanti you akan kesulitan. Kamu akan kesulitan. Kalau bisa menghindar saja dulu. Menghindar dulu. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, ya menghindar aja dulu. Kenapa? Karena saya sudah bilang di Balikpapan, kalau saya melangkah maju dari Mesir ke Kanaan, saya tidak akan balik ke Mesir. Dan itu adalah prinsip selama pelayanan. Saya bilang dia, ingat itu? Dia bilang, tapi bagaimana? Nanti kamu lihat apa yang akan terjadi kalau kita bilang tidak. Jadi karena yang paling sulit adalah mengatakan tidak, benar? Paling gampang bilang ya, sebab kalau kita bilang tidak, orang akan benci kita. Saya belajar dari seorang senior yang hamba Tuhan, salah satu pendiri gereja Alkitab Anugerah. Dia bilang pada saya, Sony, dia adalah dosen kepemimpinan waktu itu di tempat saya belajar. Dia bilang pada saya, kalian harus tahu, dan kamu terutama Sony, kamu harus belajar untuk mengatakan tidak. Jangan setiap kali kamu katakan ya, mendingan kamu katakan tidak untuk hubungan dengan sesuatu yang nanti akan menghadapi banyak masalah. Umpamanya, kalau orang ajak makan, dia bilang, mendingan kamu bilang tidak. Daripada kamu bilang ya, kamu langsung berharap. Asik ini. Sama kayak saya itu, saya sudah pernah bilang ya dan yakin banget, wah ini makan enak. Yang ngajak orang punya duit, saya pikir makan enak, nggak taunya makan ceker, kaki ayam. Itu penderitaan. Yang kedua, ulang tahun. Pak Sony, ada ulang tahun. Aduh, kita akan makan. Dia bilang satu restoran di mall yang bagus di BSD. Oke, saya pikir, ini pasti enak. Sampai di sana, Daking. Itu tempat makan para bebek atau orang yang makan bebek, bukan tempat makan bebek. Dan saya cuman makan kacang panjang doang, kunyah terus kacang panjang. Oh, saya jadi ingat kata bapak yang ngajar saya, mendingan kamu katakan tidak supaya tidak ada yang tersakiti, gitu. Tapi kalau di pelayanan Paulus tidak bisa mengatakan tidak. Kalau di hal lain boleh mengatakan tidak, karena kalau tidak dan berubah menjadi ya, itu lebih bagus daripada sudah bilang ya lalu berubah menjadi tidak. Bisa ngerti ya? Tapi kalau di pelayanan tidak bisa bilang tidak. Paulus bilang ya Tuhan, ini saya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini di Lukas pasal 14. Kalau ada seorang mau ikut Tuhan, di Lukas pasal 14 dibilang begitu. Kalau ada orang mau ikut Tuhan, dia harus, itu ayat 26, dia harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, atau bahkan saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Itu kalau engkau mau ikut Tuhan.
Kalau engkau memulai dengan itu, berarti engkau menempatkan Tuhan yang paling utama. Kalau engkau memulai itu, maka engkau akan berjalan. Itu yang Paulus bilang, dia yang memulai akan meneruskannya sampai hari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini di ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya, dan seterusnya di bawah tentang raja. Jadi ketika Paulus bilang gini kepada jemaat di Filipi, saya percaya, saya sangat yakin Tuhan memulai dan Tuhan akan mengakhiri. Kenapa? Paulus ketika dia menyerahkan dirinya pada Tuhan, dia menghitung, dan kalau saya maju melayani Tuhan, saya tidak akan mundur lagi. Saya tidak punya kesempatan untuk berpikir balik. Karena kenapa? Kalau saya memulai dengan Tuhan, maka Tuhan akan bersama-sama terus dengan saya. Kecuali ada saat saya berhenti. Dan kalau berhenti itu sebenarnya dia sedang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Begini saudara, ketika kita memulai melayani Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan, Tuhan bilang akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia berhenti, maka saat itu dia sedang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan terus berjalan. Itu yang dimaksud dia bilang kepada jemaat di Filipi. Tuhan yang memulai, dia yang akan mengakhirinya sampai Tuhan datang. Tuhan yang melakukan. Kenapa? Karena manusia bisa satu saat melambat atau berhenti. Kepada jemaat di Filipi, Tuhan bilang melalui Paulus, saya memulai. Tuhan yang memulai. Saya sangat yakin Tuhan yang memulai, maka dia akan pelihara terus sampai dia datang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Kalau bisa, Paulus mau bilang kepada jemaat di Filipi, kalau kamu sudah memulai dengan Tuhan, berjalan terus dengan Tuhan, seperti yang dia katakan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 2 ayat 1 bilang, ayat 2 dia bilang, aku tidak mau tahu yang lain darimu, aku hanya mau tahu tentang Yesus saja. Oh, bagus sekali ya. Kalau saya dulu kalau melayani lalu kirim surat ke teman-teman di Manado, suka bilang begitu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kalau kami tulis surat suka ditulis begini dulu. Kalau sekarang WA kan tulis begini. Kalau bisa jangan ceritakan kepada saya sesuatu yang lain. Ceritakanlah tentang kasih-Mu kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya bilang ke Ibu Yosi. Ibu Yosi, kalau nanti mau ada sesuatu, tolong bilang kepada orang-orang. Saya cuma ingin tahu saja, yaitu bagaimana kamu mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain saya tidak mau tahu. Karena kalau kamu memulai dengan Kristus, maka Dia akan pelihara. Bukankah kita juga mengalami itu ya di Solevide Balikpapan? Bukankah kita sudah mengalami itu? Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi karena Paulus sendiri yang menabur. Dia yang menyiram. Dia yang menginjil, dia yang jaga. Sehingga dia sangat tahu apa yang dia buat itu pasti benar. Kalau bisa yang saya tahu cuma tentang Yesus saja. Tetapi sayang sekali di dalam pelayanan kita, di dalam jemaat, gereja manapun, jemaat manapun, tidak selalu yang kita tahu hanya tentang Yesus saja. Kalau ada orang datang, termasuk di sini atau di mana, kalau kita berkunjung, pasti mereka mulai cerita. Iya, bagus sekali, tapi, tolong itu karena pasti selalu akan begitu. Kalau ketemu dengan orang semua itu, ini nanti kita akan bikin program dan ada perkunjungan. Dan saudara tahu nggak? Saya sudah sangat yakin kalau saya berkunjung pasti yang mau terjadi adalah iya Pak, tapi
Makanya kalau bisa berkunjung jangan jemaat ke jemaat. Karena kalau jemaat ke jemaat berkunjung ceritanya jadi tapi yang itu, yang tadi itu. Karena semua akan, kalau istilah orang Jakarta, muntahin. Kayak gitu. Paulus bilang kalau bisa aku hanya ingin tahu tentang Yesus saja. Bisa nggak ya? Kepada jemaat di mana dia bilang itu? Korintus. Kepada jemaat di Filipi dia bilang, aku tahu Tuhan yang memulai, Tuhan akan mengakhirinya. Ibu bapak tahu ada masalah apa di Filipi? Kalau di Korintus kan banyak sekali masalah. Di Filipi ketidaksepakatan antara ibu-ibu di situ. Ada Eudia dan Sintike. Ya kan? Karena kan saya sudah bilang di ibu-ibu, masalahnya di Filipi adalah ibu-ibu yang semangat di sana. Tapi Paulus bilang begini, abaikan itu. Saya tahu dalam setiap jemaat ada masalah, tetapi abaikan itu. Ingatlah bahwa Tuhan yang sudah memulai, maka Tuhan akan berjalan terus bersamamu sampai di hari dia datang menjemput. Karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Kenapa dia akan memulai dan akan mengakhirinya? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang memulai dan dia akan mengakhirinya. Ada banyak kali kegagalan kita adalah tidak percaya bahwa Tuhan memulai dan akan mengakhirinya. Kita kira kita bisa merusak pelayanan, tidak akan bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau pelayanan itu milik Tuhan, maka dia akan memulai dan dia akan mengakhirinya. Tidak akan bisa, siapapun mau coba-coba, tidak akan bisa. Saya tidak bisa, saudara tidak bisa. Tidak ada yang bisa, kenapa? Aku yakin sepenuhnya itu kata Paulus. Kalau Tuhan memulai, dia akan mengakhirinya. Maka Sola Fide Balikpapan, Agape, mana lagi, gereja-gereja GA kita. Tidak mungkin Tuhan tidak berkati. Karena kalau dia memulai di pelayanan di situ, saya bilang kepada teman-teman saya di pelayanan, saya bilang kepada mereka, kalau engkau ditaruh di jemaat di situ, kamu tahu sebelum Tuhan taruh di situ, dia sudah siapkan masalah yang akan engkau hadapi. Engkau akan kesulitan. Terus dia bilang, jadi bagaimana Pak? Karena di dunia ini tidak ada satu tempat pun yang tidak punya ada masalah. Tidak ada. Jangankan engkau melayani Tuhan, di kantor juga kan bermasalah. Apa kamu keluar dari kantor? Tidak, seperti itu. Dan setiap kali ada hal seperti itu, Tuhan selalu bilang, aku memulai di sana dan aku akan menjaga sampai, bahkan di 1 Korintus kan dia bilang, tubuh Kristus itu atau gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus, milik Kristus, dibayar dengan darah yang mahal, sehingga tidak ada satu kuasa pun dapat merusak itu. Bahkan berbahaya bagi orang yang mencoba merusaknya. Coba ibu bapak lihat di 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Sangat bahaya. Kamu adalah tubuh Kristus dan Roh Kudus diam di dalammu. Kalau ada orang yang mencoba untuk membinasakan bait Allah yang itu adalah kamu, maka Allah akan menghancurkan dia. Ayat 17 dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara tahu kan Korintus masalahnya? Setiap pasal ada masalah di Korintus. Di Filipi juga seperti itu. Maka setiap kali kalau kita ada dalam pelayanan, lalu kita menghadapi masalah, tolong ingat, kalau Tuhan yang memulai, saya bersama-sama dengan Tuhan, saya akan berjalan terus sampai akhir hidup saya, supaya ketika Tuhan datang, didapati saya sedang bertarung menghadapi masalah. Bukan sebagai orang yang tinggal menunggu Tuhan saja. Saya tidak yakin ada orang yang setiap hari kerjanya cuma tunggu-tunggu Tuhan datang. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kan tidak tahu kapan Tuhan datang. Saudara, kalau bisa menghindar ya dari begitu-begitu ya. Saya kok pengen sesuatu yang enak-enak saja. Tapi kita nggak tahu apakah ini terakhir hidup kita. Dan setelah itu Tuhan datang lalu kita didapati sedang melakukan apa? Kalau Tuhan yang memulai pelayanan dan kita percaya itu, seperti yang Paulus bilang, saya sangat percaya kalau Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang akan mengakhirinya. Kira-kira GA Sola Fide Balikpapan percaya itu? Percaya kita? Kalau dia yang memulai, dia akan mengakhiri. Percaya kita? Tahu nggak kalau dia bilang gini, saya mulai, saya yang akhiri. Kira-kira di dalam ini akan mulus-mulus saja atau ada masalah-masalah? Ada
masalah-masalah. Kalah nggak terhadap masalah? Enggak. Kenapa? Karena dia akan selalu menyertai. Jadi setiap ada masalah, Tuhan akan bilang, selesai. Kalau kita kan dalam nama Yesus selesai. Kalau dia kan nggak, dia cuma bilang selesai. Setiap kali dalam perjalanan, tiap tangga, tiap langkah, tiap detak, bahkan detak jantung kita, setiap saat dan ada masalah, ada Tuhan di situ dan Tuhan bilang, saya akan bereskan. Kenapa? Karena saya sudah mulai dari sana. Tidak boleh ada yang rusak di sini. Jangan kira kalian bisa merusak ini. Tidak bisa. Siapapun di gereja, bukan cuma di GA sini, dimanapun, setiap pelayanan yang Tuhan mulai dari sana, ada banyak pergumulan, tapi selalu Tuhan akan selesaikan sampai di ujung, dan kita akan sama-sama menghadap Tuhan dan bilang pada Tuhan, ketika Engkau datang, kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau sudah memulai dari awal, Engkau akan pelihara sampai di akhir, kan? Benar nggak? Jadi masalah itu bahkan bukan selesai nanti di akhir. Masalah itu akan selesai setiap kali ada masalah. Orang dunia aja tahu menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, selesaikan di tempat yang paling dekat. Itu begitu. Begitu kan cara menyelesaikan masalah, kan? Di organisasi, kan? Setiap ada masalah, selesaikan di tempat yang paling dekat. Begitu terus. Dan Tuhan selalu dekat. Tidak mungkin Tuhan akan biarkan kita terus-menerus dalam masalah. Aduh, bagaimana ya pekerjaan saya? Aduh, bagaimana ya? Itu masalah-masalah, kan? Aduh, bagaimana anak saya ya? Bagaimana keluarga saya ya? Bagaimana? Itu masalah-masalah, kan? Bagaimana ya? Baru apalagi di jemaat, di gereja. Duh, bagaimana ya ini ya? Banyak kali ya. Di rumah saja sudah ada masalah. Di tempat kerja ada masalah. Di gereja lagi ada masalah. Bayangin aja kita masih hidup ya. Kok bisa hidup kita ya? Bisa masih hidup ya? Selalu ada masalah ya. Dan selalu masalah itu muncul. Dan kita selalu bilang apa kalau ada masalah? Tuhan, selesaikan Tuhan. Iya kan? Kita kan nggak bilang begini, terima kasih Tuhan, biarlah masalah ini berlarut-larut, biar dia kapok, biar saya juga kapok. Kan nggak mungkin. Setiap kali ada masalah kita akan bilang pada Tuhan, selesaikanlah itu. Saya mau kami saling mengasihi di rumah ini. Di rumah ini Tuhan, kami saling mengasihi. Apalagi di jemaat, kan, kalau mau tambah dengan jemaat. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Karena kalau dia mulai, dia akan mengakhirinya. Itu yang sangat diimani oleh Paulus, karena Paulus melakukan itu. Jadi nanti sesudah ini, besok, lusa, dan seterusnya, nanti sampai akhir tahun kita akan lihat, ke belakang kita akan lihat, ada begitu banyak sekali masalah di belakang kita. Tapi kita sudah tiba di tahun ini. Kita sudah selesai bahkan. Dan kita sedang menunggu kapan Tuhan mengangkat kita. Kalau dia memulai, dia akan mengakhirinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk